Oke, makasih banget buat kalian yang udah nonton part 1. Jadi setelah selesai aku membuka isi dari album ini, sekarang aku akan mendeskripsikan seingat saya, setahu saya, sependapat saya tentang teman-teman TK saya. Tapi maaf banget kalau nggak bisa saya sebutin semua karena secara 17 tahun ya, dari 2003 sampai 2020 hitung aja tuh berapa kan. Ini nggak mungkin memori saya ingat semua gitu kan, tapi yang saya ingat adalah yang sampai detik ini masih komunikasi. Oke, jadi seperti yang akan saya perkenalkan dulu, yaitu orang yang bernama, di sini ada fotonya. Aku buka dulu ya, bentar. Nah, ini si merah. Si ini adalah nama lengkapnya adalah Ayudhya Putri Rahmadanti atau biasa disebut Aye, putrinya Bapak Soeharto. Jadi Aye ini tuh dulu teman dekat aku sama Adit. Jadi gini guys, dulu aku itu kita disebutnya tuh PAJ, Puput, Adit sama Jana. Jadi aku sama Adit sama Puput itu dulu kalau pulang TK itu pasti selalu naik becak. Jadi kita itu dulu waktu bapaknya si Puput itu masih jadi kepala sekolah kan, kita sering banget tuh ke SMP Talang sama Puput waktu itu, sama Adit malakin jajan di Kopsis. Ingat banget waktu itu. Jadi kita ngambil jajan, terus ya udah yang bayar itu bapaknya Puput waktu itu. Puput ini kalau nggak salah SD-nya di SD Pesayangan, terus SMP-nya di SMP Negeri 1 Adiwerna, dan SMA-nya di SMA Negeri 1 Selawi, dan kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi aku sama Ayah ini tuh, Ayah dulu suka banget sama K-pop atau bacanya gimana, mohon maaf banget karena aku nggak ngerti gitu kan. Dulu suka banget sama Korea, dia dulu suka banget sama EXO, seingat aku. Dia dulu tuh tomboy sebelum dia sekarang pakai jilbab seperti ini. Ada fotonya lagi. Seperti ini dan seperti ini. Zaman Ayah masih rambut pendek, dia dulu tuh anak paskib, inget banget aku. Jadi aku tuh lost contact sama Ayah itu udah lama ya. Jadi kita ketemu lagi itu SMP. Jadi aku di SMP-nya aku di SMP Negeri 1 Tegal, dan Ayah di SMP Negeri 1 Adiwerna waktu itu. Jadi setelah itu aku lost contact sama Ayah, terus kita bisa komunikasi lagi setelah ada grup Facebook yang waktu itu ada grup Facebook TK yang waktu itu Ayahnya mempertemukan aku sama Ayah sama teman-teman TK yang lain lagi. Nah, terus waktu itu aku pernah main ke rumah Ayah kan, terus ketemu sama ibunya Ayah waktu itu guru biologi guys. Ibunya Ayah guru biologi. Jangan ditutup pintunya, Yuriski, buka, dibuka. Oke, maaf. Jadi waktu itu ibunya Ayah itu guru biologi. Terus waktu itu aku juga di rumahnya Ayah ada peristiwa lucu. Kalian tahu Rita Park kan? Rita Park yang waktu itu baru, wahana baru di kota Tegal yang waktu itu baru banget dibuat. Jadi aku, kakaknya Ayah yang cowok, bapak ibunya Ayah waktu itu nyobain Rita Park. Terus kalian tahu nggak? Kita itu naik yang kayak histeria, yang gini-gini, set gini-gini. Terus kita naik yang ondang-anding, yang ayunan itu, sama kita itu naik yang komedi putar sama yang kayak ini, yang kayak apa namanya, kora-kora. Kita naik. Di belakang ada Om Supri ya guys, biarinlah buat nemenin saya ngevlog. Jadi ada kora-kora nih. Terus habis itu Mas Arif kan ternyata mabok darat. Kalian tahu pulang-pulang Mas Arif itu apa namanya, mabok, dan dia masuk angin muntah terus dikerokin sama ibu. Aku sama Ayah sampai waktu itu, Mas kenapa Mas muntah-muntah kan sampai rumah kan waktu itu. Bingung tuh waktu itu guys, ini orang kenapa gitu, kok muntah-muntah, aku bilang kayak gitu kan. Terus ternyata dia mabok wahana. Coba aku sama Ayah sampai ketawa terpegal-pegal, sampai gitu. Ya Allah, wis kaplak nampak undar dadak mabok kayak gitu kan. Terus habis itu dulu itu Ayah juga anak yang aktif sama pramuka sampai SMA waktu itu. Terus aku sama Ayah itu dulu juga sering ke rumah Ayah sama si Deli, si Siwat. Itu sering banget tuh Deli tuh digarapin sama apa namanya, digarapin sama si Ayah waktu itu. Jadi pokoknya Ayah tuh orangnya asik, baik, pintar, cerdas banget. Buat kalian yang mungkin jomblo dan nyari yang
solehah, pinter, nggak banyak tingkah ya, nggak banyak tingkah. Terus Aya itu baik banget, cerewet, terus energik, terus pekerja keras, terus wanita yang apa ya, bisa dibilang dia tuh seseorang yang kreatif. Terus selamat juga Aya udah menempuh sarjana farmasi kemarin. Maaf banget aku nggak bisa datang di sidang dan wisuda kamu karena aku kemarin ada kesibukan, dan yang penting aku kemarin udah nemenin Ayah waktu dia ada observasi buat di Solo. Aku udah nemenin dia. Pokoknya thank you banget buat Ayah yang 17 tahun udah tetap setia jadi teman aku, dan jangan pernah berubah ya. I love you. Next, Adityo Widyo Putri Pradipta, atau biasa dipanggil Adit, atau biasa dipanggil Didit, atau biasa dipanggil, dulu aku tuh sering nyebutnya juga belum tinggi ya, masih cebol aku dulu. Oke. Adityo Widyo Putri Pradipta ini adalah, dulu dia itu ya mungkin sampai sekarang ya, Adit ini tipikal orang yang dia suka banget main sama cewek. Jadi teman-temannya dia itu kebanyakan cewek semua guys gitu. Terus habis itu Adit ini, aku SD-nya nggak tahu, kalau SMP-nya SMP Negeri 1 Selawi, SMA-nya SMA Negeri 1 Selawi. Jadi awal mulanya aku ketemu lagi sama Adit itu, aku flashbackin ke belakang dulu ya. Jadi dulu Adit itu rumahnya di depanku. Jadi sebelum aku pindah ke rumah yang baru, Adit itu rumahnya di depan aku. Jadi dulu aku Adit sama Puput kalau nggak ke SMP Talang ya larinya ke rumah Adit, kalau nggak ke rumah aku gitu. Jadi dulu kita tuh sering banget main Barbie bareng bertiga, aku, Adit sama Puput. Jadi waktu itu main Barbie bareng, kalian bayangin kan gimana cowok dulu hobi banget main Barbie, Dit. Gak ada maksud, ini hanya flashback yang seingat aku. Jadi dulu tuh hobi banget kan Adit main Barbie tuh. Terus dulu tuh Adit feminim juga. Jadi kalau anak-anaknya pengen, teman-teman pengen dikuncir, waktu itu juga Adit pengen gitu. Tapi sekarang gak kok, Dit, tenang aja, sorry ya, gak ada maksud apa-apa. Ini aku cuma buat seru-seruan aja buat vlog ini. Terus Adit itu dulu kita tuh sering banget makan tahu gejrot yang pengkolan gitu loh guys. Jadi tahu gejrot yang setiap lewat gitu kan dipikul gitu loh sama orangnya, kan enak banget tuh tahu gejrot Cirebon. Kita pasti beli waktu itu. Terus kita suka banget pakai baju kembaran guys. Jadi kita bertiga itu sering banget beli baju kembaran. Jadi jadi kalau kita naik becak bertiga itu senang banget gitu, karena pasti nanti seru-seruan bareng. Terus Adit itu awal mulanya kita komunikasi lagi itu dulu aku sama Puput itu kan kita bertiga ya. Sorry, iklan, next. Iklan lagi. Maafin ya guys karena rumahnya di depannya jalan persis. Oke, jadi ketemu lagi sama Adit itu ketika aku kan kita bertiga bisa SMP nih. SMP Negeri 1 Tegal, SMP Negeri 1 Selawi, dan SMP Negeri 1 Adiwarna. Nah, kebetulan bapaknya Adit itu adalah guru biologi aku gitu. Jadi dulu kan waktu SMP ada kan guys kalian mata kuliah biologi gitu. Nah, waktu guru biologinya aku itu Oke guys, maaf ya videonya terganggu karena tadi ada makhluk besar di depan saya yang nggak tahu diri. Ya kakak saya ya, yang dia ya subscribernya sudah banyak ya, dan tidak mau berbagi amal dengan adiknya, tidak tidak mau mempromosikan di akunnya adiknya gitu. Udah nggak usah ya, ini saya lagi nge-vlog. Oke guys, lanjut. Jadi waktu itu Adit itu bapaknya itu Pak Budi. Pak Budi itu guru SMP guru biologi di SMP aku. Jadi waktu itu awalnya kan aku nggak karena udah lupa gitu kan, kita bisa SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Kita cuma bareng cuma TK waktu itu. Terus kita tuh apa namanya? Pertamanya tuh Pak Budi ngomong, jangan dicari sama Adit. Adit, aku bilang, kok bapak ini kenal Adit gitu. Iyalah, kok Pak Budi, aku kan tanya, "Loh Pak, kok Bapak kenal sama teman saya?" gitu. Ya kan Adit itu anak aku, anak saya, anak Bapak. Masya Allah, gila gak? Main bareng dulu udah sering ke rumahnya Adit, tapi aku lupa kalau itu bapaknya Adit gimana coba, karena postur tubuhnya anak sama bapak itu gak balance. Jadi benar-benar bapaknya gemuk, anaknya kurus. Nah setelah itu udah kan di situ aku benar-benar jadi bahan bulian satu ruang guru. Dikiranya aku sama Adit pacaran. Pak Budi tuh gitu tuh ngada-ngada kan waktu itu. Ya dibilangin calon mantunya Pak Budi lah, apa segala macam waktu itu tuh. Aku dibilangin kayak gitu sampai kepala sekolah buris waktu itu. Terus sampai ngeledekin aku tuh, Adit biar lihat vlog ini tuh, Dit.
Aku sampai dibully satu SMP katanya, kamu ada hubungan apa sama anaknya Pak Budi? Kamu ada hubungan apa sama anaknya Pak Budi lagi? Kamu ada hubungan apa sama anaknya Pak Budi? Untuk menjelaskan ke teman-teman gimana aku kenal Adit kan nggak bisa ya guys, kayak dijelasin secara detail. Awalnya tuh kayak gimana, terus sekarangnya tuh kayak gimana, kan nggak bisa kan. Nah setelah itu terus biasa kan aku sama Ayah sering kumpul gitu. Jadi Adit itu dulu susah banget buat diajak ketemu bareng. Jadi Adit itu sibuk banget, aku nggak ngerti. Nah ceritanya dulu ada satu teman Adit yang aku nggak bisa sebutkan namanya. Dia itu buat aku nyebelin, buat aku genit untuk sebagai ukuran cewek waktu itu. Aku lihat satu foto, jadi aku sama Ayah waktu itu nge-stalker FB-nya Adit. Terus ngeliat satu foto, itu fotonya tuh isinya Adit itu waktu itu kayak dirangkul sama cewek. Aku tuh biasa lihat Adit tuh dirangkul, mestinya main sama cewek, tapi kan itu di ranah sekolah, masa ada kayak gitu kan. Nah setelah itu aku klarifikasi, aku tanya sama Aye ini siapanya Adit, aku bilang kayak gitu. Terus kan aku nggak kenal kan teman-temannya Adit, tapi Aye itu kenal beberapa teman-temannya Adit. Terus dia cerita gitu kan, aku nggak bisa dong, nggak boleh menyebutkan nama teman itu anak itu. Terus si Aye ini bilang, oh gini. Terus kayak gimana sih kalian teman dekatnya Adit? Aku sama Aye lebih lama banget dong deket sama Adit ketimbang si cewek ini gitu. Terus ya nggak bisa gini lah ya, masa kayak gini gitu kan. Terus akhirnya dari situ aku ngomongin Adit waktu itu kan. Nah, tapi ya namanya itu mungkin teman dekatnya Adit, kayak Adit ngomong ya udahlah itu udah biasa Jena kayak gitu dia sama aku. Terus kayak ya udah sih gitu kan. Terus akhirnya dulu aku sama Adit waktu dia ulang tahun pernah aku kasih jaket, inget banget waktu dia ulang tahun, jaketnya oranye ya Dit kalau nggak salah. Itu sebagai, karena dulu Adit sering ngadu aku sama Ayah, jadi Adit juga aku kasih kado. Terus ingat banget nih waktu grand openingnya Ricis Factory yang ada di Tegal, itu kan pasti banyak banget promo yang ada di sini gitu kan. Nah waktu itu aku Adit sama Puput inget banget bulan puasa gitu, bukber pertama kita setelah kita lama banget nggak meet up gitu kan gitu. Terus ya udah ada kita bukber bareng bertiga. Terus ya namanya aku tipikal orangnya suka pedas gitu guys, terus tiba-tiba pengen mencoba restoran baru, yang food baru, tapi aku belum ngerti tingkat kepedesan Ricis Factory waktu itu berapa. Ya udah aku pede aja, kita bertiga pesen level 5. Ya enggak, bayangin perut kosong kita pesen level 5 waktu itu. Udah akhirnya aku sama Puput kita pakai ke ruang atas, kita pakai yang Ricis Factory yang di lantai 2. Nah setelah itu kita udah pakai itu. Terus setelah itu kita makan, udah pulang itu kita mules banget. Terus aku juga sekarang Adit kuliah di hubungan internasional di Universitas Veteran Yogyakarta, dan doain ya biar Adit cepat skripsi dan Adit cepat lulus gitu, dan doain aku cepat lulus. Dan Adit ini juga tipikal orangnya suka bahasa Inggris, dia pintar, dia jenius juga. Jadi dua sahabat saya yang tadi saya kenalin ke kalian itu, dia tuh sangat pinter banget. Jadi buat kalian yang masih jomblo, cewek atau cowok, itu dua sahabat saya masih jomblo gitu. Tapi nggak tahu ya, kalau Ayah tuh banyak yang deketin, tapi mungkin dia nggak terlalu merespon karena mungkin trauma masa lalu sama yang gitu. Kalau Adit sih belum pernah cerita tentang, ya mungkin kalau sekarang Adit udah deket sama cewek yang bener-bener ya gimana ya, dia dari kecil deket sama cewek gitu guys. Jadi dia belum cerita ke aku tentang yang lagi deket banget lebih dari temen tuh. Adit belum cerita apa-apa ke aku. Tapi pas aku main ke Jogja, kita sempat makan bareng, kita sempat curhat bareng gitu, lama banget kita giba bareng kan, aku sama Adit waktu itu ke JCM. Terus belum ketemu lagi sih karena Adit kemarin baru pulang magang di Thailand. Ya biasalah anak HI kan magangnya di luar negeri mungkin kan. Nah dia baru pulang dari Thailand, terus kita belum sempat ketemu, kita bertiga belum sempat ketemu, dan aku belum sempat ngasih hadiah ke Puput juga karena Puput udah ulang tahun dan udah wisuda kemarin, aku belum sempat ngasih hadiah. Doain aja semoga persahabatan kita tetap langgeng. Kuncinya adalah gini guys, satu, komunikasi. Jadi kalaupun kalian gak punya nomor tapi kalian kan masih punya sosmed, jadi kalian itu jangan sampai yang namanya sosmed itu ganti-ganti gitu. Jadi usahakan kalian itu satu, komunikasinya tuh masih terjaga. Entah itu nanti kalian ganti nomor, atau entah itu nanti kalian punya channel baru, punya akun sosmed baru, kalian harus tetap berteman sama teman lama kamu ini. Terus yang nomor 2 itu,
Jangan pernah ngelupain sahabat lama walaupun kalian udah punya 1000 teman baru, karena 1000 teman baru kalian ini belum tentu bisa menggantikan satu sahabat kamu ini. Jadi kalian itu harus tetap bisa. Ya oke lah, kalian pasti sekarang punya teman baru, punya kehidupan baru, tapi kalian harus usahain, harus paling enggak luangin waktu sedikit untuk ketemu sama teman lama kamu, karena teman lama kamu tuh lebih ngerti sampai setnya kamu ketimbang teman yang baru kamu kenal gitu. Terus yang ketiga itu terbuka. Jadi kalau kalian itu suka nggak suka ada unek-unek sama sahabat kalian satu sama lain itu jangan saling nyindir, jangan saling bahasanya itu jangan saling gibah gitu. Jadi kalian itu harus terbuka, open forum gitu. So mama, dia kan udah kenal kamu nih, kayak aku nih sama Adit kan udah kenal dari kecil gitu, pasti udah tahu dong asam pesetnya kamu, baik buruknya kamu kayak apa. Nah itu lebih baik ngomong aja, Put aku nggak suka kamu kayak gini, Dit aku nggak suka kamu kayak gini, Jan aku nggak suka kamu kayak gini gitu. Itu malah lebih enak. Jadi kalian tuh bisa terbuka, lebih enak diomongin daripada diomongin di depan daripada kalian diomongin di belakang. Terus yang nomor 4 itu jaga yang namanya kerukunan. Jadi seumpama nih, jangan sampai kalau salah satu kayak kita bertiga sahabatan nih, jangan sampai salah satu di antara kita itu punya pacar terus kalian itu lupa sama sahabat kalian. Dengerin ya, aku pengalaman pribadi. Kalau kalian punya pacar, itu kebanyakan pasti akan sering quality time lebih sering sama pacar kalian ketimbang sama sahabat kalian. Tapi nanti di saat kalian sudah putus dengan pacar kalian, pasti kalian akan mencari sahabat kalian kembali untuk istilahnya menumbuhkan semangat kalian lagi gitu. Jadi kalian itu kalau punya pacar gak harus semuanya diceritain gitu. Yang penting kamu kenalin aja sama sahabat kamu, siapa tahu sahabat kamu nantinya bisa ngasih solusi yang terbaik kayak gitu. Terus yang nomor 5, saling support. Jadi kalau teman kalian itu ada masalah, itu jangan malah ditambahin masalah lagi. Jadi kalian itu harus tahu, oh caranya dia, si aku nih, si Jana karakternya gini, oh gini ya, aku harus ngasih tahu Jana itu dengan cara seperti ini. Oh si Adit karakternya gini, oh aku harus ngasih tahu Adit dengan cara seperti ini. Oh si Bobot karakternya gini, oh aku harus ngasih tahu caranya ngasih tahu Bobot tuh kayak gini. Terus yang nomor 6 tuh hubungan sama keluarganya sahabat kita tuh, apalagi kalau udah lama itu harus selalu dijaga guys. Itu. Terus nomor 6, lebih seringin guyon, bercanda, nongkrong gitu. Nongkrongnya tuh nggak harus malam-malam deh, duduk bareng makan es teh gorengan itu udah selesai, udah enak banget. Kayak waktu itu aku sama Adit sama Puput tiba-tiba main waktu masih diri tinggal di rumah dinas, mereka main ke rumah dinas terus kita ngobrol-ngobrol bareng kayak gimana gitu. Terus kalau nantinya kalian wisuda ya kalian juga harus ngabarin sahabat kalian nih kalau nantinya mereka bisa datang atau enggaknya, kan yang penting kalian udah ada usaha buat ngabarin gitu. Tapi gak apa-apa lah, kemarin Puput mungkin terlalu sibuk terus akhirnya gak sempat ngabarin, tapi alhamdulillah aku udah sempat nemenin observasi juga. Terus yang nomor 8 itu nanti kalau married jangan sampai lupa reuni buat undang-undang teman-teman yang lain. Terus yang nomor 10 tuh tetap jadi diri kamu. Jadi jangan mentang-mentang sekarang kamu udah gede, semua manusia akan mempunyai sifat kedewasaan masing-masing, tapi kan kalian jangan sampai berubah. Hal unik dari diri kalian itu jangan sampai berubah. Jadi be yourself, harus tetap jadi sesuatu di diri kamu yang unik itu tetap kamu keluarkan kayak gitu. Dan itulah mungkin beberapa rahasia persahabatan 17 tahun aku sampai AJ yang mungkin kalian pengen tahu gimana sih caranya sahabatan awet sampai 20 tahun. Oke, terima kasih sudah mendengarkan ceramahnya Ibu Haja. Amin ya Allah. Doakan saya semoga bisa segera menyusul 2 sahabat saya itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.